Ini bola voli. Game. Buat game. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ini kayaknya kayak lemes ini. Jam berapa ini? Tiga maksudnya lemes. Oh, kira belum pada jajan ya? Apa enggak? Puasa, Pak. Satu. Nggak punya, Pak. Nggak punya, oh, nanti bilang aja sama ibu kantin. Iya. Ya, teksturnya pun. Waduh. Ya, sebelum kita lanjut ke pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Ibnu, tolong dipimpin doanya. Baik semuanya, sebelum mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama percaya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita lanjut ke materi kali ini, ada yang ingat kemarin materi apa yang dipelajari? Menulis puisi, Pak. Tulis puisi. Ada yang tahu puisi itu apa? Tentang apa? Terus isinya apa? Prosa. Terus apa lagi? Irama, diksi. Pintar ya. Ya. Kemudian kita lanjut saja. Untuk materi kali ini adalah tentang peristiwa alam. Ada yang tahu itu apa? Gunung meletus. Gunung meletus itu penyebabnya apa? Lava atau magma. Lava itu bintang. Ya. Satu. Terus apa lagi? Penunggunya ngamuk, Pak. Penunggunya ngamuk. Itu kan bisa jadi apa namanya cerpen atau dongeng masyarakat. Ya, gunung meletus. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh adanya endapan magma di dalam perut bumi, lalu dikeluarkan dengan kekuatan yang dahsyat yang menyebabkan bencana gunung meletus itu terjadi. Terus rentetan penjelasan terjadinya gunung meletus itu yang pertama-tama adalah mengeluarkan tanda-tanda. Itu yang pertama seperti yang digambar tadi, itu mengeluarkan abu vulkanik, kemudian terjadinya gempa-gempa vulkanik, kemudian ada biasanya itu ada binatang-binatang hutan yang turun Turun kemana, Pak? turun ke bawah buat mengungsi. Turun ke bawah. Kan turun ke bawah, naik ke atas. Betul. Sebelum lanjut, ada yang tahu materi ini fokusnya materi tentang apa? Tentang peristiwa alam. Yang lebih signifikan Mengenai apa ayo? sebuah teks Ya, eksplanasi itu teks. teks eksplanasi, Pak. Ya benar, itu teks eksplanasi. Jadi hari ini kita belajar teks Teks eksplanasi. eksplanasi. Oke. Tahu nggak teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi sebuah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam itu terjadi, Pak. Oh, baik, bagus. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses seperti yang dikatakan tadi Mas Ibnu, itu membuat tentang peristiwa alam, terus sosial di masyarakat, ilmu pengetahuan, budaya dan lain sebagainya. Namun teks eksplanasi biasanya itu teks yang sesuai data atau penelitian, bukan teks yang dikarang dan diada-adakan. Kemudian tujuan teks eksplanasi itu sendiri yang pertama adalah menjelaskan fenomena yang terjadi antara berurutan dari pertama awal penyebabnya, kemudian lebih signifikan ke penyebab-penyebab serta mengapa, kemudian yang terakhir adalah alasannya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah menjelaskan sebab suatu kejadian itu. Kemudian lanjut
Ciri-ciri teks eksplanasi itu yang pertama, strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum. Pernyataan umum itu adalah pernyataan tentang kejadian itu. Misal kayak seperti tadi gunung meletus. Itu gunung meletus itu ada apanya, kemudian yang keluar dari gunungnya itu apa, seperti nama, batu vulkanik dan lain sebagainya. Kemudian urutan sebab akibat, penyebabnya itu apa aja. Yang terakhir adalah interpretasi atau ulasan dari peristiwa tersebut. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta. Seperti yang Bapak katakan tadi, informasi tersebut fakta, bukan diada-ada dan dikarang. Informasinya itu berdasarkan hasil penelitian sains atau tentang kejadian di masyarakat. Kemudian itu sifatnya informatif atau menjelaskan suatu kejadian itu sendiri. Kemudian strukturnya yang tadi struktur yang pertama ada pernyataan umum, berisi pernyataan tentang topik yang akan dijelaskan. Kemudian sebab akibat itu proses terjadinya, berdasarkan penjelasan terjadinya yang bisa dijadikan dengan urut serta bertahap. Kemudian yang terakhir interpretasi atau ulasan berdasarkan kesimpulan atau topik. Nah, ini yang paling inti dari materinya adalah cara menulis teks eksplanasi. Itu yang pertama adalah kita harus mencari topik yang sesuai apa yang kita inginkan. Paham? Kemudian yang kedua, menentukan alasan mengapa perlu menyusun teks tersebut menjadi topik. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka-kerangka. Kemudian yang keempat, langsung membuat teks tersebut. Ya, materi kali ini sudah. Kita saatnya game. Ayo alias, pada semangat ini. Asik. Gamenya apa sih Pak? Oh, ini gamenya dinding ini. Ini Pakai bola apa? kan ini ada giliran, dan ini saya masukkan. Ini printer ini berisi tentang tema yang akan kalian jadikan teks eksplanasi. Apa ambil dulu bolanya, bola ini. Ayo langsung saja, anak-anak semuanya langsung kita ambil giliran masing-masing. Ini caranya begini, anak-anak. Pakai bola biliar atau bingung biliar? Nah, ini kan ada dua Bisa dibuat Pak, silakan. Bapak baca dulu. Ya, ini apa? Saya sudah Pak. Ya. Kalau emang settingan kok. Bisa. Ya Pak. Satu saja. Saya gempa Pak. Gempa ya. Kenakalan remaja, Pak. Batik. Ayo, Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Kemudian kalian maju salah satu untuk mempresentasikan hasil tulisan kalian. Pak mau tanya. Ya. Berarti ini yang dibuat itu kan kayak pernyataan umumnya apa? Ya, itu. Kita kelompokkan gitu. Kelompok itu. Pak, saya mau nanya Pak. Jadi, apa maksud Ini kan kenakalan remaja. Ya. Kalau yang lagi viral itu cek kodam termasuk kenakalan remaja bukan Pak? Cek kodam itu termasuk, tapi ada yang baiknya juga sih. Cek kodam. Baiknya itu ketika kita ada yang mengancam itu loh. Ada
kita kodamnya ini kan biayanya kan keluar tanpa sengaja. Tapi kan kita tidak percaya sama diri sendiri Pak, lebih percaya sama kodam. Tapi kan kodam itu kan biasanya kata para orang tua dahulu itu, setiap orang itu punya kodam atau defingan masing-masing. Berarti kodam itu jin koreng Pak. Ya semisal itu lah, sama. Saya kemarin cek kodam saya rawa-rawa Pak. Rawa-rawa itu kalau dijual-jual bisa balik lagi. Salut. Salut Pak. Bisa disampaikan? Bisa. Silakan Pak. Ayo langsung saja. Saya kelompok dari kelompok 2 dulu ya Pak. Oh ya, Jadi langsung saja. Jadi, Alhamdulillah. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Azhara, perwakilan dari kelompok 2. Saya dapat tentang gempa bumi. Jadi pernyataan umum di sini adalah gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi. Energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi tersebut ya, itu termasuk pernyataan umum. Kemudian urutan sebab akibatnya ada permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar. Kemudian lapisan paling atas itu kaku. Kemudian yang terakhir ada interpretasinya Pak. Wilayah Indonesia memang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor karena Indonesia terletak di daerah interaksi 3 lempeng tektonik. Ya karena waktu yang tidak dimiliki ini kan udah waktunya jam pergantian. Setelah itu pelajarannya apa? Pelajaran kimia Pak. Kimia. Pusing, kepala langsung pusing itu. Ya Pak Airi, sebelum kita akhiri ada yang mau menyimpulkan? Ya, saya Pak. Ya, belajar. Kita belajar tentang teks eksplorasi. Kemudian kita belajar ciri-ciri, struktur, dan cara menulisnya. Itu ada pernyataan umum, sebab akibat tadi, dan interpretasinya Pak. Nah, berbeda. Ya, kita akhiri materi kali ini. Bapak mohon maaf apabila salah kata, apabila kurang hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Telulas tuh.